gue tetap lakuin? Apakah buat sehat? Apakah buat jantung? Apakah buat bakar lemak? Jawabannya tentunya oke, lo what's up guys, balik lagi sama gue Stefan Budiono, channel Budu Builder. Sudah siap dengan konten yang mau gue bahas di hari ini. Hari ini kembali lagi di ruang kantor, tapi yang berbeda biar nggak bosan. Jadi ini ruang kantor yang berbeda lagi. Nah, jadi di sini gue mau bahas soal topik kardio. Karena gue beberapa akhir-akhir waktu ini gue menambahkan kardio. Jadi gue sekarang ini udah pindah dari cutting ke maintenance. Kenapa gue ke maintenance? Jadi begini ceritanya. Gue itu rencananya gue mau lomba di bulan Oktober tanggal 29. Itu gue harus ke 74 kilo. Nah tapi gue sama kantor gue nih, tempat kerja gue sekarang ini, nih ya tempat gue ngonten ini, gue akan dipindahin ke luar kota. Gue akan dipindahin bukan di Indonesia, jadi gue akan ke luar negeri. Jadi untuk sementara waktu gue nggak bisa ikut dulu lombanya. Gue mungkin akan pindah dari Indo dulu ke luar negeri ya, untuk sementara waktu. Sementara waktunya sampai kapan, gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue akan tetap buat konten untuk kalian. Jadi jangan takut, diikutin terus. Dan thank you for the support. Udah mau 10.000 subscriber gue, jadi thank you banget di YouTube. Semoga dapat terus membantu teman-teman perjalanan fitnessnya semuanya. Nah, jadi pas gue kemarin lagi persiapan lomba, gue cutting, gue sudah menambahkan kardio selama 1 bulan. Dan sampai sekarang pun gue masih tetap lakuin, bahkan di saat gue maintenance. Kenapa gue tetap lakuin? Apakah buat sehat? Apakah buat jantung? Apakah buat bakar lemak? Jawabannya tentunya gak sesimpel itu. Dan jawabannya pastinya bukan untuk bakar lemak. Jadi gue tambahin kardio itu karena sebenarnya adalah sebuah keharusan. Karena sebuah mau gak mau gitu loh. Jadi bukan karena bikin gue bakar lemak, bukan. Bikin gue makin sehat kah? Belum tentu juga. Bikin jantung gue jadi kuat kah? Iya, itu iya. Tapi kalau bikin gue jadi lebih sehat, belum tentu. Dan pastinya ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Tonton video ini sampai habis, karena gue akan bedah semuanya langsung. Nah, jadi begini. Ini tipe kardio. Tipe kardio yang gue lakuin adalah ini. Running ya. Jadi gue lakuin running. Nah, gue jelasin dulu kenapa adalah sebuah keharusan. Kenapa sebenarnya kalau gue bisa milih, gue gak akan tambahin semuanya ini. Gue gak akan gue tambahin satupun. Ya mungkin enggak sih, mungkin gue akan tambahin kayak berenang buat have fun ya pas Sabtu Minggu. Tapi bukan sesuatu yang rutin juga. Kalau ini sekarang gue hampir seminggu 5 kali ya, jadi di jam kerja gue. Jadi sebuah keharusan karena gue sekarang di kantor gue gak dibayarin lagi. Kita baru pindah ke kantor baru ya, kantor ini. Dan kantor baru parkirnya harus bayar. Parkirnya biayanya gak murah teman-teman. Jadi sebulan tuh gue kena sekitar 300.000. Jadi gue memilih untuk gue gak bayar parkir. Gue gak parkir di gedung baru. Gue parkir di kantor gue yang lama, yang parkir gratis. Dan gue jalan kaki ke kantor baru yang jaraknya adalah 1,6 kilo. 1,6 sampai 1,8 kilo per harinya. Jadi gue setiap hari itu akan jalan total sekitar 3 sampai 6 kilometer. 3 sampai 6 sampai 3,8 kilometer setiap hari. Ya. Jadi gue sekarang setiap pagi gue lari, setiap pulang kantor gue lari ke tempat parkir gue. Jadi itu bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang gue inginkan, tapi adalah sesuatu yang mau gak mau harus gue lakukan untuk kehidupan gue. Karena gue menurunkan budget gue untuk pengeluaran setiap harinya gitu loh. Jadi jangan kalian pikir gue punya duit terus gue sembarangan. Enggak juga, kita sama-sama manusia, kita semua sama-sama punya kebutuhan, kita punya budget hidup. Makanya bukan sesuatu yang... Kalau kalian punya masalah, bukan sesuatu yang harus bisa dijadikan alasan untuk lu nggak fitness, untuk lu nggak jaga badan, itu. Jadi kalau lu mau, lu pasti akan bisa, ya. Oke, jadi kenapa gue running, kenapa gue nggak walking? Karena gue kalau walking, gue akan habis waktu 20 hari ini gue ada coba 17 menitan kalau gue jalan. Sedangkan kalau gue lari, gue hemat waktu 5 sampai 7 menit, 10 menit gue udah sampai. Nah, gue mau gak terlalu buang-buang waktu di jalan. Gue seneng juga sebenarnya untuk push diri ya.
Jadi gue pengen lari gue makin lama makin cepet, jantung gue makin lama makin cepet. Ya makanya gue lebih pilih lari biar gue bisa sampai walaupun hanya beda 5-7 menit. Ya. Nah. Jadi di sini lari itu kalorinya akan bakar lebih banyak daripada jalan. Itu sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita udah tahu lah. Namanya juga lu kalau jalan kayak lu masih bisa ngobrol, sedangkan lu lari lu nggak bisa ngobrol, ngos-ngosan gitu loh. Tapi masalahnya ini adalah sesuatu yang sekarang gue lagi pikirin juga. Gue pengen berhentiin lari gue jadi jalan, walaupun gue akhirnya buang waktu lebih 5-7 menit. Kenapa? Karena lu kalau capek-capek lu akan mengganggu pertumbuhan angkat beban lu. Gue sekarang udah merasain nih. Gue udah ngerasain. Dari kemarin squat gue sama deadlift gue, semua gerakan yang pakai kaki itu turun semua bannya. Recovery turunnya sih bukan turun drop langsung 30 kilo gitu, bukan. Tapi setiap gue mau manjat ke atas, gue mau naikin 5 kilo per minggu, itu susah. Gue kerasa berat. Gue kadang kerasa capek banget karena gue lari. Pas lari ngos-ngosan banget sampai baju gue basah semua. Gue sekarang tiap ke kantor gue bawa baju ganti. Jadi gue pakai baju olahraga dulu, sampai kantor gue ganti baju ini. Tiap gue pulang gue pakai baju ini, gue sampai rumah basah semua. Jadi namanya kita manusia, kita punya sumber energi itu terbatas badan kita. Dan kalau lu lari, lu akan merusak bagian otot lu yang di kaki. Dan juga lu akan merusak bagian otak lu, CNS. Yang mengkoordinasikan pergerakan otot satu badan. Itu akan bikin capek. Dan CNS itu sangat berpengaruh ke angkat beban lu. Karena ingat, angkat beban pakai satu badan, squat, deadlift, itu butuh koordinasi dari CNS itu yang tinggi sekali. Kalau lu sudah menggunakan dia untuk lari, untuk sprinting, untuk kardio-kardio yang lain yang berat-berat, lu akan sudah habis tenaga banyak untuk itu. Jadi pas lu mau angkat berat, jangan harap progres lu akan bisa maksimal lagi, karena lu udah capek duluan. Gitu loh. Apakah ada benefitnya buat gue melakukan lari? Ada. Jadi gue awal gue lari ya, bulan pertama itu gue habis sekitar 13 menit. Semakin gue jalani setiap hari itu, Senin sampai Jumat, gue makin lama makin cepet. Gue bawa tas ya, by the way. Tas gue isinya laptop dan lain-lain tuh gue timbang beratnya sekitar 3-5 kilo. Kok berat banget bro? Ya gue juga gak tahu kenapa ya, tapi beratnya begitu. Nah, gue merasa gue makin cepet. Itu gue pakai timer. Ya, dari waktu ke waktu gue makin cepet. Itu salah satu keuntungan yang gue dapatkan. Makanya gue gak bilang itu bikin gue makin sehat. Enggak tentu. Bikin gue jantung gue makin kuat? Yes. Kemampuan lari gue makin kuat? Yes. Tapi apakah gue peduli dengan kemampuan lari gue? Agak. Gue ingat, gue powerlifter. Gue kerjanya angkat berat. Jadi gue gak peduli lari gue jadi makin kencang. Karena gue gak lombakan itu. Gue lombain powerlifting. Gue mau angkatan gue makin berat. Gue mau otot gue jadi makin besar. Itu yang gue incar gitu loh. Makanya gue sekarang lagi pengen pivot dari running ke walking. Karena apa? Karena kalau gue walking, lu cuma jalan santai, walaupun lu habis waktu 5 menit 7 menit. Tapi pas gue sampai rumah, gue bisa latihan lagi dengan lebih maksimal untuk angkat beban gue. Gitu loh. Makanya jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman. Mbak, gue bulking kardio bisa nggak? Gue cutting harus kardio nggak sih? Gue maintenance udah nggak cutting, gue berhenti dong kardio. Itu sesuatu yang nggak wajib. Itu sesuatu yang lu atur sendiri gitu loh. Kalau lu merasa lu wajib kayak gue, ya udah lakukan. Jangan protes kayak aduh ini naikin angkat beban gue jadi turun dong, gini dong. Semua lu harus atur sendiri, karena itulah gunanya programming. Makanya untuk kalian yang lagi bingung programmingnya mau kayak gimana, jangan lupa di link di bawah kita akan pandu spesifik. Coaching kita 1 bulan akan ngasih tahu lu hari ini programnya ini. Lu keadaannya lagi sibuk gini. Kayaknya lu lebih baik latihan begini. Lu bisa tambahin kardio. Dan pola makan lu akan seperti ini gitu. Kita akan bantu. Itulah gunanya sebuah programming, sebuah coach. Jadi bukan sesuatu yang lu tebak-tebakan gitu loh. Kalau misalnya lu memang sudah siap untuk bikin sendiri, ya udah lu harus telan itu. Ya lu bikin sendiri. Tapi kalau lu nggak mau ribet-ribet,
Coaching dengan kita itu akan sangat menguntungkan buat lu daripada lu nyoba-nyoba sendiri dan jalani sendiri tapi lu bingung-bingung gitu loh. Oke? Makanya di sini gua akan pindah dari running ke walking mulai dari hari ini. Video gue di post karena terlalu berpengaruh ke angkat beban gue. Tapi apakah gue akan terus lakukan? Akan. Sebenarnya gue bisa naik shuttle dari kantor, tapi kenapa gue lebih pilih jalan kaki? Tujuannya biar jantung gue jadi makin kuat. Nah, itu salah satu yang gue pilih. Karena itu semua yang kita lakukan tuh ada tujuannya, jangan sampai salah tujuan. Dan lo harus pinter-pinter atur energi lo. Gue juga mau tadinya jadi lebih jago di lari terus, tapi masalahnya mengganggu angkat beban gue, makanya gue akan ganti. Seperti itu teman-teman. Jadi semua yang lo pilih di sini semua akan bisa menguntungkan lo. Tinggal tergantung lu-nya aja aturnya seperti apa. Dan ingat, kardio bukan sesuatu yang wajib untuk membakar lemak. Karena ingat, kalau makan lu nggak bener, lu nggak akan membakar lemak sama sekali. Kalau lu sudah makan dengan cukup, lu tambahin kardio biar lu bakar lebih banyak, badan lu akan minta ganti rugi. Lu dibikin makin lapar, lu dibikin makin stres, akhirnya lu yoyo diet. Semua lu harus atur dengan baik-baik, bukan dengan sembarangan. Oke? Sampai sini aja videonya. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa online coaching ada di bawah. I'll see you guys on next video. Bye-bye. Stop!